Ya, selamat bertemu kembali dengan gua Raden Nuril. Kali ini gue sendiri bawain news berita tentang transportasi umum ya. Abika lagi nggak ada, tapi gak apa. Semoga berita-berita yang ada di bulan Mei kemarin bisa terangkum dengan baik. Karena menurut gue sih nggak baik-baik banget ya beritanya. Atau emang gue juga nggak ngikutin, gue juga nggak tahu ya. Dan juga ini, kita pengen coba format baru. Tadi tuh gue pengen nyoba kalau berita tuh kayaknya bagusan seminggu sekali. Cuman takutnya kita nggak konsisten, jadi kita coba dulu selama 1 bulan. 1 bulan terus nih sampai akhir tahun nanti. Atau kalau misalnya emang kita udah konsisten banget, kita revisi mungkin sebelum akhir tahun kita udah mulai jadi seminggu sekali. Oke. Semoga kita bisa bawain berita-berita yang menarik buat kalian dan informatif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu KRL. Warga BSD akan mempunyai stasiun baru di bulan Juli nanti nih, bulan Juli. Sekarang kan bulan Juni nih, ini tayang nih ntar nih. Nah, ntar bulan Juli bulan depan lagi tuh. Yaitu stasiun Jatake yang merupakan proyek kolaborasi dari PT KAI Persero sama PT Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, progres saat ini udah nyampe 75% per tanggal 5 Mei kemarin. Nah, jadi kemungkinan ya harus sih udah sekarang bulan Juni tuh udah mulai final finishing kali ya, udah pengen ngerapin segala macam. Kalau dulu gue di hotel disebutnya GC atau General Cleaning, mungkin udah kelar semua, tinggal dibersihin doang. Nah, harapannya dengan dibangun stasiun Jataka ini di jalur hijau, semoga nanti warga-warga BSD bisa main ke Jakarta dengan mudah lagi. Karena kalau kita lihat kan dia nggak ada stasiun pribadi nih, dia harus pergi ke kota-kota terdekat. Gue lupa nama kotanya apa. Gue lupa stasiun terdekat dari BSD sebelum ada Jataka ini apa. Tapi mungkin kalian bisa ngeliat ya. Nah, di situ mungkin mereka bisa sekarang bisa lebih dekat lagi dan bisa ningkatin volume dari pengguna transportasi umum di jalur hijau. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir jalur hijau tuh udah mulai rame juga ya. Karena daerah-daerah Banten nih udah mulai banyak penduduknya, dan juga udah mulai banyak penduduk Jakarta yang pindah ke daerah-daerah Tangerang. Nah, setelah dari jalur hijau, kita pindah ke jalur merah sama jalur biru. Kereta dengan kode CLI 125, pabrikan CRRC Sifang, asal China, per 1 Juni, hari ini, kebetulan sekitar gue lagi ngetek video ini, itu akan kedatangan kereta baru yang berasal dari Cina, yang mulai dioperasikan untuk KRL jalur Cikarang sama jalur Bogor dengan format 12 gerbong kayak biasa lah. Depan ada gerbong khusus wanita dan belakang juga ada. Nah, jadi masing-masing jalur ini bakal dapat satu rangkaian sendiri. 12 gerbong buat Cikarang, 12 gerbong buat warga Bogor. Nah, gue berpesan sih buat kalian warga Cikarang sama warga Bogor, tolong jaga baik-baik KRL yang baru ini. Karena kayaknya kalau dilihat-lihat dari sumber-sumber yang ada, dari video-video yang beredar di sosial media sekarang, kayaknya bagus banget. Apalagi display untuk ngelihat ini petanya, itu udah menurut gue mirip kayak yang di MRT. Karena kan biasanya kan kita kalau KRL tuh bekasan dari Jepang kan. Nah, sekarang kebetulan kita bekasan dari Cina nih. Enggak, bukan bekasan. Ini malah baru dari Cina. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sebagai pengguna transportasi umum dan bisa menarik untuk warga yang belum pernah naik transportasi umum, kayak pengen nyobain, gue pengen ngerasain gerbong baru nih segala macam. Nah, itu dia berita dari KRL. Sekarang kita pindah transportasi ke Transjakarta. Kamis 15 Mei itu Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto kenapa bapak gua, telah meresmikan layanan terbaru Transjakarta rute B41 yang menghubungkan antara Vida Bekasi dan juga Cawang Sentral. Jadi warga Jaktim kalau misalnya mau ke Bekasi bisa naik ini nih. Nah, diharapkan kerjasama ini tuh bisa ningkatin volume dan bisa ngurangin macet dari Jakarta Timur ke Bekasi, atau enggak dari sekitar Jakarta mau ke Bekasi. Karena ini menurut gue rute yang sangat strategis ya teman-teman. Ada lagi selang seminggu kemudian, yaitu rute baru, rute T31 via tol yang hubungin PIK 2 ke Blok M diresmiin. Jadi warga Jakut PIK 2 ini kalau misalnya pengen ke Blok M, ke pusatnya Jaksel, bisa lebih enak nih, ada transportasi khususnya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak TJ yang tujuan akhirnya atau tujuan awalnya itu Blok M. Kenapa? Karena Blok M pertama dia emang
terminal sendiri ya, dan lagi emang pusatnya peradaban di Jaksel kan samping terminal Blok M itu langsung Blok M Square sama Blok M Plaza kan. Jadi mungkin dengan diharapkan ya dengan rute baru ini PIK 2 ke Blok M bisa terjadi akulturasi budaya, percampuran budaya antara PIK 2 sama Blok M. Jadi kita bisa ini nih, bisa berkolaborasi dengan skena-skena Jaksel, bisa bertemu dengan cici-cici PIK 2, kita nggak tahu ya. Berita tentang Transjakarta rata-rata itu cuma tentang penambahan transportasi baru doang sih. Cuman penambahan rute baru doang. Tapi menurut gue udah bagus karena emang Transjakarta itu menurut gue paling gampang kalau ditambahin armada. Karena ya udah lo tinggal cari bus, terus udah cuma uji coba, habis itu kalau misalnya berhasil dan di approve sama pihaknya, ya udah kelar gitu. Nah, tapi kalau yang lain kan mesti bangun rel atau enggak mesti bangun terowongan dan segala macem. Nah itu ribet nih. Contoh kayak MRT berikutnya nih. Jumat tanggal 9 Mei, awal banget nih kayak ini. Mesin bor raksasa atau nama kerennya itu Tunnel Boring, ya bener dong. Tunnel Boring Machine 1 itu resmi diluncurkan di Stasiun Harmoni. Nah tujuannya itu untuk membangun terowongan MRT fase 2 yang akan menghubungi Stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar. Nah, digadang-gadang katanya nih ya, terowongan itu akan mencapai kedalaman 27 meter yang akan menjadikan terowongan terdalam yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita pikir-pikir ya gitu kan, MRT kan emang di bawah tanah ya, underground. Salah satu yang terdalam itu setahu gue duku atas deh. Namanya duku atas tapi dalam, aneh banget ya. Karena dia itu mesti turun lagi ke bawah biar nggak kena sungai. Karena kalau misalnya dia agak ke atas dikit, kena sungai dan bakal jadi banjir, udah repot lah ini lah. Tuh. Nah, menurut gue, buat kalian nih yang merasakan macetnya atas pembangunan dari MRT fase 2 ini, gue sih minta tolong untuk bersabar ya, karena tujuannya buat kita juga. Tujuan dibangun MRT ini bukan bikin macet, tapi buat mengurai macet. Ya mungkin sekarang kalian ngerasain macetnya. Gue dulu ketika rute 13 jalur langit itu kan dibangun macet banget tuh. Titik macetnya Jaksel ujung antara Tangerang Ciledug sampai Blok M. Karena kenapa? Karena ya dari Ciledug terus ke Cipulir terus ke Kebayoran ngelewatin Seskol itu macet banget, pasti macet. Apalagi dulu gue masih sekolah itu harus berangkat pagi. Wah gila, itu kalau misalnya gue terpaksa situ udah pasti gue telat, atau enggak paling gue muter ke daerah-daerah Tankus gitu. Nah tapi efeknya sekarang macetnya berkurang banget, dan lu punya opsi kalau misalnya emang masih macet ya lu bisa naik jalur langit kan, lu nggak mesti naik kendaraan pribadi. Nah menurut gue kayak gitu contohnya. Jadi buat kalian yang merasa terkena imbas dari macetnya pembangunan MRT fase 2, ya mohon bersabar sih. Ya, kurang lebih begitu berita yang bisa gue bawain pada bulan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga informasi yang gue bawain ini bisa lebih banyak lagi. Gue berharap sih lebih baik lagi ya, karena menurut gue beberapa berita yang gue bawain cuma berita-berita yang bagus doang, tapi ya kita berharap sih berita-berita yang bagus ya, bukan berita-berita yang buruk ya. Tuh, kucing. Udah, sekian dari gue. Thank you. And it goes a little something like